Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan presentasi tugas mandiri perpajakan 2 dengan materi konsep dan dasar hukum pajak penghasilan atau PPH dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIKNR. Dengan saya sendiri, Puan Maharanti, dengan nomor induk mahasiswa C1C020082 kelas R10 akuntansi 2020. Adapun pembahasan pertama mengenai pengertian pajak penghasilan atau yang lebih sering kita dengar oleh PPH, di mana menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, pasal 1 adalah pajak yang dikenakan setiap terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, di mana pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat yang merupakan pajak negara. Sebagai pajak langsung, maka pajak penghasilan tersebut menjadi tanggung jawab wajib pajak yang bersangkutan, dalam arti bahwa pajak penghasilan tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain atau dimasukkan dalam kalkulasi harga jual maupun sebagai biaya produksi. Selanjutnya membahas dasar hukum pajak penghasilan. Dasar hukum PPH adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Undang-undang ini mengalami beberapa perubahan, diantaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, hingga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan Menteri Keuangan, keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan surat edaran Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya, subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak penghasilan itu sendiri apa? Adalah segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sarana untuk dikenakan pajak penghasilan. Jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif, maka disebut wajib pajak. Wajib pajak itu sendiri apa? Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP, bahwa wajib pajak adalah seorang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan pajak dan pemotongan pajak tertentu. Yang menjadi subjek pajak diantaranya yang pertama, orang pribadi. Kedua, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Ketiga, badan. Yang keempat, bentuk usaha tetap atau BUT. Selanjutnya, subjek pajak dapat dibedakan menjadi pertama, subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari pertama, subjek pajak orang pribadi, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Yang kedua, orang pribadi dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, subjek pajak badan, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintahan yang memenuhi kriteria seperti yang dipaparkan. Dan C adalah subjek pajak warisan, yaitu warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang kedua yaitu pajak luar negeri yang terdiri dari pertama, orang pribadi tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 103 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Dan yang membedakan poin kedua yaitu yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Selanjutnya membahas kewajiban pajak subjektif. Kewajiban pajak subjektif berarti kewajiban pajak yang melekat pada subjektif dan tidak dapat dilimpahkan pada orang atau pihak lain. Pada umumnya setiap orang yang bertempat tinggal di Indonesia memenuhi kewajiban pajak subjektif, di mana seperti yang dipaparkan pada tabel. Selanjutnya membahas tidak termasuk subjek pajak. Di antaranya itu pertama, kantor perwakilan negara asing. Kedua, pejabat perwakilan diplomatik, konsultan atau pejabat dari negara asing. Yang ketiga, organisasi internasional dengan syarat yang telah dijabarkan. 4, penjabat perwakilan organisasi internasional yang dengan syarat yang juga telah dijabarkan juga. Selanjutnya membahas mengenai objek pajak penghasilan. Pajak penghasilan memiliki objek yaitu penghasilan dan diatur juga dalam undang-undang pasal diatur juga dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan. Di antaranya penggantian atau imbalan, hadiah dari undian atau pekerja atau kegiatan yang dan penghargaan, laba usaha, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, premi asuransi, iuran, imbalan bunga, hingga surplus Bank Indonesia, dan begitu juga dengan objek yang lainnya. Adapun yang tidak termasuk objek pajak, yaitu adalah kategori yang tidak dikategorikan sebagai objek pajak. Di antaranya bantuan atau sumbangan, harta hibaan yang ketentuannya diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, warisan beasiswa, sisa lebih yang diterima badan atau lembaga nirlaba, bantuan atau santunan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu.
Selanjutnya membahas mengenai dasar pengenaan pajak dengan cara menghitung penghasilan kena pajak. Yang pertama, dasar pengenaan pajak untuk dapat menghitung PPh, maka terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya untuk wajib pajak dalam negeri dan BUT. Yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak, sementara untuk itu wajib pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. Besarnya penghasilan kena pajak untuk wajib pajak dapat dihitung berdasarkan penghasilan itu, sementara untuk wajib pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan itu dikurangi dengan penghasilan kena pajak atau PTKP. Yang kedua, cara menghitung penghasilan kena pajak. Perhitungan besarnya penghasilan yaitu bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melakukan pembukuan, dua melakukan norma perhitungan penghasilan itu, di mana wajib pajak badan atau wajib pajak orang yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Selanjutnya, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Besarnya PTKP setahun yang berlaku mulai 1 Juni 2016 diantaranya 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi, 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin, 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilan digabung dengan penghasilan suami, dan 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sekeluarga semenda dengan garis keturunan lurus 1 derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya dengan maksimal 3 orang. Di mana perhitungan PTKP ditentukan menurut keadaan pada awal tahun pajak dan awal bagian tahun pajak. Di mana contoh PTKP yang telah dipaparkan. Selanjutnya membahas mengenai tarif pajak penghasilan, di mana tarif pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut. Sampai dengan 50 juta sebesar 5%, di atas 50 juta sampai dengan 250 juta 15%, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta 25%, dan di atas 500 juta sebesar 30%. Adapun selanjutnya membahas mengenai cara menghitung pajak penghasilan. Pajak penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap setahun dihitung dengan cara mengalihkan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak sebagaimana diatur Undang-Undang PPh Pasal 17. Untuk menghitung pajak dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut. Yang pertama, wajib penghasilan bagi wajib pajak badan yang telah dipaparkan. Yang kedua, pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi yang telah dipaparkan pada presentasi ini. Baik, sekian presentasi saya mengenai materi konsep dan dasar hukum pajak penghasilan atau PPh. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan maupun pengucapan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dan dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.